saya mendapatkan kabar ya Hirau atas laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri sudah terlihat lah ya. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi ya kita akan mendengar kabar baik dari teman-teman di Bareskrim Mabes Polri ya terhadap 2 laporan kami kepada Aib dan kepada Bapak Rudiana dan kawan-kawan. Saya sudah mendorong terus kepada teman-teman di Bareskrim Mabes Polri untuk terus segera bekerja profesional, terus bekerja tanpa ada kepentingan apapun ya, karena ini tidak menyangkut kepada institusi. Sekali lagi dari awal kami sampaikan ini tidak menyangkut institusi, ini adalah oknum-oknum polisi di tahun 2016 ya. Kami saat ini diterima begitu baik oleh teman-teman di Bareskrim Mabes Polri. Kami tim hukum dan juga teman-teman yang diperiksa sangat nyaman ya. Semua polisi kita sangat profesional ya, memperlakukan atau menerima kami mulai dari proses laporan polisi ya. Pak Kapolri terima kasih, Pak Kabak Reskrim terima kasih ya. Kami sudah merasakan polisi pengayom, polisi itu pelindung, itu kami sudah rasakan. Hayu ya untuk laporan kepada Pak Rudiana dan kawan-kawan yang oknum kepolisian yang diduga ya melakukan penyiksaan, penganiayaan, intimidasi kepada para terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon untuk segera dinaikkan statusnya. Begitupun kasus kepada Aib ya, yang saat ini Dede sudah bertobat, Aib sudah selesai. Saya sudah memberikan kesempatan selaku kuasa hukum kepada para yang terlibat untuk segera bertobat ya. Pada tanggal 30 Oktober 2024 adalah batas akhir untuk kami mediasi ya, untuk membantu proses PK dan juga kami mediasi pidananya. Ini sudah terlewati tenggang waktu 30 Oktober 2024, kami akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berjalan. Kami tidak akan fasilitasi lagi yang namanya RJ, kami tidak akan fasilitasi lagi ada yang namanya pemaaf untuk para oknum-oknum yang terlibat di dalam peristiwa Vina dan Eki, ya, baik itu LP kami kepada Pak Pasren, kepada Kavi, baik itu kepada Pak Rudiana dan kawan-kawan, baik itu kepada Aib ya. Dengan kata lain ya, proses mediasi, proses RG yang kami tawarkan sudah berakhir ya. Kami akan kawal menegakkan hukum. Kami akan cari kebenaran ini sebenar-benarnya ya, bahwa mereka kalau memang nanti terbukti ya, merekayasa kasus ini, melakukan penganiayaan, intimidasi, berbohong atas dalam memberikan keterangan, mereka harus mendapatkan apa? Hukumannya, mereka harus mendapatkan sanksinya. Karena hal ini membuat para klien kami yang merupakan 7 terpidana yang ada di dalam penjara seumur hidup saat ini, mereka sudah terkorbankan, kehilangan masa depan mereka 8 tahun, mereka sudah menjalani dalam lapas 8 tahun, mereka kehilangan masa depan mereka, kehilangan masa muda mereka, kehilangan segala-galanya, harapan yang mereka alami. Itu sebabnya kami berharap ya, bahwa teman-teman Bareskrim Mabes Polri segera tegakkan keadilan ini bagi 7 terpidana ini, supaya mereka mendapatkan keadilan ya. Berapapun nilai rupiah, apapun yang kita berikan saat ini tidak akan bisa mengembalikan masa depan mereka, tidak akan bisa merubah masa depan mereka, karena ini bukan hanya dihitung dengan uang, bukan dihitung dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Masa depan mereka, bayangkan, yang mau menikah nggak jadi, mungkin saat ini mereka sudah punya keluarga, punya anak, punya pekerjaan yang tetap, tapi kehilangan itu semua mereka, bahkan mereka disiksa, diduga, aniaya dan sebagainya. Tentu hal ini memilukan bagi kita semua. Sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita kawal kasus ini sampai selesai dan semoga keadilan dapat kita dapatkan. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi kita, saya terus memberikan update untuk kita dapat kawal ya
dapat kita mengawal peristiwa ini agar terang benderang. Salam. Kegembiraan Bang Duta Bongso terhadap sikap Bareskrim, sikap kepolisian yang menerima Bang Duta Bongso dan juga tim penasihat hukum ke semua terpidana kasus Vina Cirebon yang menyambutnya dengan baik, yang menerima laporan-laporannya dengan baik. Kemudian Bang Duta Bongso juga mengungkapkan ucapan terima kasihnya ya kepada Pak Kapolri dan Bareskrim yang telah mempedulikan kasus ini semuanya, telah memperhatikan, memberi perhatian khusus untuk kasus Vina Cirebon ini. Bang Jutek Bongso pun selaku penasihat hukum ke-7 terpidana itu juga memberikan kesempatan ya untuk orang-orang yang dilaporkan, yang diduga adanya membuat rekayasa, penganiayaan, keterangan palsu dan sebagainya, seperti halnya yang dilakukan adalah Rudiana, Aib dan juga semuanya itu, untuk segera bertobat, untuk segera meminta maaf, untuk segera mengakui sampai batas akhir bulan Oktober yang kemarin. Tapi nyatanya mereka semuanya tidak ada datang itikat baik untuk melakukan klarifikasi atau mungkin minta maaf atau itu mengakui itu semuanya adalah dilakukan, adanya rekayasa ya dilakukan, aniaya juga dilakukan. Semuanya tidak ada yang datang kepada Bang Duta Bongso. Artinya apa? Artinya batas waktu yang diberikan oleh Bang Duta Bongso yang istilahnya somasi lah. Somasi itu telah berakhir, guys. Jadi Bang Duta Bongso ini akan meneruskan proses hukumnya bagi orang-orang yang dilaporkan itu atas adanya dugaan rekayasa tentang kasus Vina Cirebon, kemudian adanya penganiayaan dan sebagainya, itu keterangan-keterangan palsu itu nanti akan diproses secara prosedur hukumnya. Bang Jutek Bongso pun juga memberikan arahan kepada seluruh masyarakat ya guys ya, untuk selalu mengawal kasus ini sampai dengan selesai. Biar apa? Biar proses hukumnya itu ya benar-benar ada yang memantau ya, selain penasihat hukum ada yang memantau, kemudian masyarakat, netizen juga diminta untuk selalu memantau kasus Vina Cirebon ini, adanya rekayasa, adanya penganiayaan, adanya keterangan palsu, semuanya itu disuruh mengawal sampai selesai. Dan tentunya tak perlu diarahkan pun, netizen khususnya dan juga rakyat Indonesia akan selalu mengawal kasus ini sampai selesai. Terima kasih, semoga ada keadilan untuk semua terpidana.